Terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan yang juga sudah bergabung pada siang hari ini. Sebagai pembuka acara kita, kami mohon perkenan dari manajer Bentara Budaya, yaitu Ibu Paulina Dinartisti, untuk menyampaikan pengantar. Silakan Ibu Dinar. Iya, terima kasih Ida. Suara saya jelas terdengarkah? Oke, baik. Saya ingin menyapa lebih dahulu. Selamat siang menjelang sore ini sebetulnya. Ada Ibu Sonya Sondah dan Mbak Bawu Respati, istri dan putri dari almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono. Juga selamat sore kepada Mbak Linda Kristanti dan keempat perwakilan penulis muda, yaitu ada Mas Widianuari Eko Putro, Mbak Setianingsih, Mbak Wulan Dewi, dan Mbak Mas Yandi Musaga yang dari Jakarta, serta teman-teman penulis muda lainnya, serta kepada Bapak Kurator Bentara Budaya yang mungkin juga sudah join, dan tentu saja kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada webinar sore hari ini. Kalau saya lihat ada sekitar sudah ada 50-an ya, 50-an peserta yang join, dan ini dari berbagai daerah. Luar biasa. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami dari Bentara Budaya ingin mengucapkan syukur atas rahmat dan berkenan Tuhan, karena pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul di kamar Zoom ini, Zoom meeting ini dalam keadaan sehat dan tentu saja berbahagia gitu ya. Dan yang kedua, syukur juga bahwa Bentara Budaya boleh menyelenggarakan acara ini dan boleh juga untuk melaunching buku karya 22 penulis muda berbakat. Kalau boleh sedikit saya terangkan bahwa program ini merupakan penutup dari rangkaian program Arah Langkah Tribute to Yaakob Utama, pendiri kami, yang kebetulan pada tanggal 9 September yang lalu beliau wafat, sehingga kami membuat program ini sekaligus memperingati 38 tahun Bentara Budaya sebagai wujud ucapan penghormatan dan terima kasih kepada beliau, karena atas perkenan Bapak Yaakob Utama, Bentara Budaya boleh hadir selama 38 tahun sampai dengan hari ini. Dan program yang sudah kami selenggarakan sejak bulan September, itu ada pameran virtual koleksi lukisan Bentara Budaya, lalu ada pula kurator bercerita, di mana kurator Bentara Budaya bercerita tentang karya-karya lukis yang dipamerkan, baik itu karya maupun tentang senimannya. Lalu ada juga video pementasan para tokoh seni budaya yang mendapatkan penghargaan dari Bentara Budaya. Dan ditutup sore hari ini kita sama-sama melaunching buku karya 22 penulis muda dari seluruh Indonesia. Kesemua program yang kami rancang ini meneladan dari semangat Pak Yaakob Utama, di mana beliau gemar membaca, gemar menulis, dan gemar membagikan pengetahuannya ke banyak orang. Jadi harapannya dengan adanya buku karya penulis muda ini bisa terus mendorong teman-teman di luar sana untuk gemar menulis dan membaca, karena tulisan yang bernas itu kita percaya bahwa akan turut dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan rasanya melalui buku-buku yang diterbitkan, ini kan baru pertama, harapannya tidak selesai di hari ini, tapi akan ada buku-buku lagi yang akan diterbitkan oleh teman-teman muda. Ini terus bisa diapresiasi dan menginspirasi banyak kalangan muda dimanapun berada. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sonya dan Mbak Bawu Respati yang telah berkenan kepada Bentara Budaya merespon baik karya maupun cerita
jalan cerita kehidupan Pak Sapardi. Semoga tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh teman-teman muda ini benar-benar bisa menginspirasi dan membawa semangat, ya, semangat untuk terus maju ke depan gitu di kalangan muda. Juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Linda Kristanti yang sudah ikut dalam program ini dan nanti berkenan untuk mengulas buku. Dan tentu saja yang tidak ketinggalan, yang pasti paling berbahagia adalah 22 penulis muda yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, biar nanti pada beli bukunya. Yeay! Lalu terima kasih juga untuk teman-teman Bentara Muda yang juga ikut repot mengelola acara ini, dan cover bukunya dibuat oleh teman-teman Bentara Muda dari Solo, gitu ya. Jadi buat nanti yang mau beli bisa segera memesan ke Bentara Budaya. Dan juga terima kasih banyak untuk tim Bentara Budaya di keempat kota, Jakarta, Solo, Jogja, dan Denpasar, Bali, gitu ya. Terima kasih atas kerja kerasnya, dan kami juga mohon maaf bila nanti dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada sinyal yang tiba-tiba macet. Semoga lancar ya, tidak ada apa-apa. Dan semoga apa yang di-sharingkan pada sore hari ini silahkan kita ambil manfaat baiknya dan kita sebarkan ke banyak orang di luar sana, sehingga semakin banyak orang yang gemar membaca dan mau menulis. Demikian akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih, selamat berbincang, dan salam semangat sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Ida. Terima kasih Ibu Dinar. Mohon maaf tadi saya terlupa menyapa Ibu Sonia dan juga Mbak Bawu. Terima kasih sudah bergabung. Dan satu narasumber yaitu Mbak Dimusaga, dan nampaknya saya lupa sapa tadi. Mohon maaf ya Mbak ya. Baik kawan-kawan, sebelum kita memasuki sesi perbincangan yang akan dipandu oleh Mbak Purnama, kami mengundang perkenan dari Ibu Sonia Sondak selaku perwakilan dari keluarga Bapak Sapardi Djoko Damono untuk menyampaikan sekilas pengantar. Kepada Ibu Sonia, dipersilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kami tentunya dari keluarga, saya mengajak anak saya biar berdua di satu paket supaya nggak saya melulu kayak muncul. Ada buku seperti ini yang ditulis oleh orang-orang muda. Saya sempat melihat beberapa tulisan yang ya kadang membuat saya kaget juga ya. Orang muda itu begitu bisa lebih jujur gitu, nulisnya apa yang dia pikir gitu. Kadang-kadang kalau baca yang sudah senior, nulisnya sopan-sopan ya. Mungkin nggak sepakat dengan pendapat Bapak, tapi tidak sejujur anak muda yang saya baca di buku ini. Ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ada buku lagi untuk mengenang Bapak. Ini sudah 4 bulan kami ditinggal Bapak, tapi ya masih aja ngomongnya begini. Saya kira saya mau beri kesempatan ke anak saya untuk ikut bicara tentang bapaknya juga. Terima kasih. Iya, saya disuruh bicara tapi sebetulnya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi mungkin ya terima kasih untuk teman-teman penulis terutama yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk menuangkan pikirannya tentang Bapak. Karena saya tidak bisa mengingat Bapak seperti itu karena saya punya memori sendiri. Jadi kalau ada yang menuangkan seperti ini ya tentunya kita dari keluarga senang. Sedikit lagi pecah nih, jadi harus buru-buru. Ya terima kasih, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung peserta-peserta hari ini untuk membicarakan bukunya. Semoga bukunya juga bisa dinikmati oleh lebih banyak orang dan istilahnya
kerennya si legacy atau warisannya Bapak gitu tetap bisa berlanjut lewat terutama teman-teman penulis yang berkontribusi di buku ini sekarang, dan mungkin lebih luas lagi nanti yang terinspirasi dari buku ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bapak, Ibu, kawan-kawan, sebelum saya serahkan kepada Mbak Made Purnama untuk memandu jalannya bincang buku, kami akan menyampaikan sekilas tata tertib untuk peserta selama mengikuti webinar ini, gitu. Baik, jadi yang pertama dapat saya sampaikan, kawan-kawan yang masuk ke Zoom meeting room diharapkan dapat menggunakan nama layar sesuai dengan nama lengkap atau nama yang didaftarkan. Berikutnya, peserta diharapkan berpakaian rapi atau sopan selama mengikuti webinar. Peserta diharapkan bisa menyalakan fitur video selama webinar berlangsung. Peserta dimohonkan untuk memute atau menonaktifkan fitur mikrofon selama acara berlangsung. Berikutnya, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi dapat menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat box room. Jadi nanti pertanyaannya akan dibantu dibacakan oleh moderator. Berikutnya, peserta hanya dapat menyalakan fitur mikrofon dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan setelah ditunjuk oleh moderator atau setelah disetujui oleh host. Dan yang terakhir adalah alur dan pelaksanaan diskusi sepenuhnya diatur oleh moderator. Dan kami ingatkan pula bagi sahabat-sahabat yang berpartisipasi pada webinar sore hari ini bisa mengisi daftar hadir yang linknya bisa dilihat pada fitur chat. Baiklah, untuk selanjutnya tempat dan Zoom meeting saya serahkan kepada Mbak Made Purnama. Baik, terima kasih banyak Ida. Pertama-tama saya ingin menyapa tentu saja kepada Ibu Sonia Sondah dan juga Mbak Bawo Respati. Matur nuwun sangat Ibu. Mbak Bawo sudah berkenan untuk ikut bersama kita membincangkan kekaryaan dan juga peran dari sosok Pak Sapardi selama ini bagi susastra Indonesia. Kehadiran Ibu dan Mbak Bawo tentu sangat berarti juga bagi teman-teman dalam Zoom meeting sore hari ini. Saya juga ingin menyapa kawan-kawan narasumber, kawan-kawan muda yang juga menulis kesan ataupun juga apa yang menurut mereka penting untuk dicatat tentang sosok Pak Sapardi Djoko Damono. Sebagai narasumber itu ada Dimu Saga, teman lama saya juga. Ada Widyanuari Eko Putra dari Semarang, Mas Wiwit, matur nuwun sangat Mas Wiwit sudah berkenan bergabung. Lalu ada Setia Ningsih dari Solo, penulis muda yang esai-esai kritik sastranya selalu bernas dan bisa kita saksikan di banyak media massa. Kemudian ada Wulan Dewi dari Bali. Kami juga kebetulan satu alma mater ya, waktu di Denpasar dulu. Senang sekali bisa ketemu. Dan nanti ada juga Mbak Linda Kristanti. Kita sudah sama mengenal sosok Mbak Linda yang juga karyanya mewarnai dan memberi arti kesusastraan ataupun juga dunia jurnalistik di negeri ini. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang lain yang meluangkan waktu sore hari ini ikut mengobrol. Nanti teman-teman silahkan memberikan pertanyaan, memberikan kesan, memberikan komentar. Boleh lewat kolom chat atau kolom percakapan yang tersedia di Zoom meeting ini. Atau kalau ingin secara langsung bertanya atau menyampaikannya secara lisan, silahkan menggunakan fitur raise hand, nanti kami akan sediakan ruangnya untuk itu. Teman-teman, buku Sapardi waktu itu ditulis oleh 22 anak muda yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Rasanya kita perlu untuk menyebutkan nama mereka, sekaligus juga mengapresiasi dan berterima kasih atas kesan
dan juga esai yang mereka tuliskan. Sembari juga nanti kalau teman-teman penulis mau urun rembuk, mau langsung komentar, silahkan. Saya bacakan ya, mungkin ini alfabetis saja sebagai apresiasi buat teman-teman. Saya bacakan secara alfabet dari awal sampai akhir. Di antaranya ada Ade Ubaidil dari Cilegon, lalu ada Adib Baroya Alfahmi dari Blora, Agus Wedi dari Surakarta, Ais Nurbiah Al-Jum'ah dari Pangkep, lalu Ani Mardatila dari Diskusi Kecil Sastra Pawon di Surakarta, ada Dimu Saga dari Jakarta, Emi Sui juga seorang penyair, saya kenal baik, asal dari Magetan dan kini tinggal di Bogor. Lalu ada Godi Usnat, sekarang tinggal di Papua, perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, di semografi, wilayah yang sangat jauh sekali, tapi dia ikut menulis. Lalu Han Putro Widyono dari Solo, Surakarta. Muhammad Ali Masud yang sekarang tinggal di Malang. Nai Rinaket, seorang ilustrator buku anak dan juga kini tinggal di Surakarta. Dia yang membuat sampul dari buku ini. Olive Hatim, asal Palembang, tinggal di Yogyakarta. Rizda Nurwidia, kelahiran NTB, sekarang tinggal di Yogyakarta. Lalu ada Rizka Nurlaili Mualifa yang tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur. Kemudian ada Rizky Amir, asal Sidoarjo. Setia Ningsih, yang sekarang tinggal di Boyolali, yang nanti akan berbagi bersama kita. Lalu ada Setio Dewi, yang juga bagian dari Bentara Muda di Jakarta. Taufikur Rahman dari Sumeneb, yang sekarang tinggal di Jogja. Lalu ada Mbak Uun Nur Cahyanti dari Pare, Kediri. Vera Safitri dari Surakarta. Widya Nuari Eko Putra atau Mas Wiwit, yang sekarang tinggal di Semarang. Dan yang terakhir, tapi bukan sekaligus sebagai ujung atau penutup, terakhir biasanya paling penting, Wulan Dewi, sekarang tinggal di Denpasar. Nah, jadi 22 anak muda ini, mereka menuliskan esai, dan teman-teman bisa menyimak kilasannya, ya, atau mungkin pakai bahasa Inggris sedikit, teaser ya. Teasernya tersedia di website Bentara Budaya @bentarabudaya.com. Teman-teman bisa simak di situ. Tapi jika teman-teman juga ingin mendapat buku cetaknya, silahkan nanti komen saja, berikan saja komentar di kolom yang tersedia, kolom chat. Nanti kami akan mengirimkan buku cetak. Tentu ada ya sedikit biaya ongkos ganti cetak saja, dan nanti karya dari teman-teman 22 penulis itu bisa kawan-kawan baca dan kita resapi sebagai penghormatan bagi Pak Sapardi. Baik, itu sedikit pengantar pembuka. Selanjutnya saya ingin sekali lagi ya memperkenalkan narasumber. Boleh ditayangkan slide-nya, slide narasumbernya. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, meskipun pasti nama-nama mereka sudah sering kita dengar ya. Yang pertama Dimu Saga, teman lama saya yang sekarang tinggal di Jakarta. Dia melakukan banyak riset seni dan budaya, dan kalau nggak salah dulu pernah menjadi asisten Pak Sapardi saat mengajar di IKJ ya. Kalau nggak salah ya Aga ya. Mungkin Aga bisa menyalakan kamera dan sering menyapa teman-teman. Oh iya, dulu aku mengasisteni Pak Sapardi dari tahun 2016 sampai 2020 di Pasca Sarjana IKJ, tapi mungkin bisa dikoreksi sedikit yang ditayangkan ini. Aku sekarang udah nggak bekerja di Pusat Studi Urban. Gitu. Ya. Ini berarti apa? Masih melekat nih identitasmu yang dulu. Iya, ya gitu. Oke, baik. Nanti kita langsung ke Aga, tapi saya ingin kenalan dulu ya. Kita beralih dulu ya, Aga, kenalan ke narasumber yang lain ya. Oke. Oke, selanjutnya ada Mas Widya Nuari Eko Putra atau Mas Wiwit. Kami ketemu di Semarang dalam sebuah acara waktu itu.
di sebuah lokasi untuk NHD ini. Kalau nggak salah ya Mas Wiwit ya. Boleh dinyalakan kameranya Mas Wiwit sekalian menyapa teman-teman. Halo, Widianwari. selamat sore. Sore Mas Wiwit, sehat-sehat ya di Semarang. Selamat sore Made. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Teman-teman bisa saksikan sedikit biografi dari Mas Wiwit. Dan buku-bukunya sudah terbit, nanti mungkin bisa dicari ya, ada tentang ulah presiden dan penyair, sehimpun bacaan ringan, dan yang tinggal hanyalah kata, pujian dan kutukan untuk fungsi koran, semuanya terbit tahun 2020 oleh penerbit Ruang. Kita beralih untuk narasumber yang berikutnya, ya, bisa dilanjutkan. Nah, waduh, ini Setia Ningsih. Setia Ningsih lahir di Boyolali, ya, dan selama 3 tahun dari 2017 sampai 2019 dia mengikuti banyak sekali program penulisan ataupun program-program literasi, dan dia beberapa kali karyanya ya terpujikan sebagai pemenang maupun nominasi sayembara kritik sastra baik di DKJ maupun juga yang terakhir, prestasinya yang terakhir adalah juara kedua kritik sastra dari Balai Bahasa Bali dan History Bali. Dan beberapa esainya atau kritiknya bisa dibaca di berbagai media. Terakhir kalau tidak salah saya baca di majalah Basis esainya Setia Ningsih tentang bacaan anak, itu menarik juga. Halo Setia, saya sekalian menyapa aja sambil dibuka kamera ataupun audionya. Oke, belum ya. Ya, enggak apa-apa. Lanjut sekarang yang berikutnya, Wulan Dewi. Asal Buleleng, lahir 10 Juli 1994. Dan sekarang dia mendalami linguistik di Pascasarjana Universitas Udayana setelah sebelumnya menempuh pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Undiksa. Dan antologi puisinya yang terakhir yang telah terbit adalah 1000 Pagi, Secangkir Cinta yang terbit pada tahun 2017. Wulan Dewi, boleh menyapa teman-teman? Halo, selamat sore. Selamat sore. Makasih Wulan sudah gabung. Terima kasih. Berikutnya nanti sebagai pamungkas gitu ya. Sebagai pemberi arti bagi karya teman-teman yang terbit dalam buku Sapardi waktu itu adalah Mbak Linda Kristanti. Kita telah mengenal sosoknya, seorang jurnalis dan penulis sastra yang meraih aneka penghargaan, mulai dari Pusala Sastra Katulistiwa tahun 2004 dan 2010, penghargaan dari Pusat Bahasa pada tahun 2010-2013, lalu juga meraih yang terakhir ini, meraih penghargaan penulis Asia Tenggara, Sea Right Award pada tahun 2017. Kak Linda, halo Kak Linda, selamat sore. Selamat sore, Purnama. Suara saya cukup jelas nggak? Karena saya ininya rusak, mikrofonnya rusak. Sangat jelas Kak Linda, sangat jelas. Okay. Baik, terima kasih Kak Linda. Pembicara yang lain juga terima kasih.